Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairu Sabrina dengan NIM 2310322020 dari kelompok 6 Psikologi Pendidikan dan Belajar. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas tambahan Self Development 2023. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas 3 materi yang telah diberikan pada hari pertama dilaksanakannya Self Development. Materi pertama yaitu coping stress. Stres ialah kondisi internal yang dirasakan oleh seseorang akibat dari adanya tuntutan dari dalam dirinya, dari tubuh dan juga dari lingkungannya. Stres itu terbagi menjadi dua, ada eustress dan distress. Eustress adalah stres yang memberikan motivasi atau mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan positif. Contohnya itu adalah seorang siswa yang merasa tertekan dengan teman yang lebih pintar, dia menjadi lebih giat belajar lagi untuk bisa mengalahkan atau bisa seperti temannya itu. Lalu ada distress. Distress adalah stres yang menyebabkan ketidaknyamanan, merasa cemas, sesuatu yang bisa membuat dan berdampak pada kondisi fisik dan mental kita. Contoh distress itu salah satunya adalah ketika banyaknya tugas yang menumpuk yang belum dikerjakan. Lalu ada stress coping. Stress coping adalah penyelesaian dari individu terhadap stres. Stress coping itu terbagi dua juga cara penyelesaiannya. Yang pertama itu ada problem focus coping. Problem focus coping itu adalah coping yang berfokus pada masalah yang ada, masalah yang dirasakan. Contohnya itu, misalnya kita lagi ada tugas kuliah yang belum diselesaikan, kita stres. Nah, untuk menyelesaikannya, kita mengerjakan tugas tersebut. Itu adalah contoh dari problem focus coping. Lalu ada emotional focus coping. Emotional focus coping adalah coping yang berfokus pada emosi yang dirasakan oleh seseorang. Emotional focus coping ini dilakukan untuk membuang emosi negatif yang dirasakan. Contohnya itu seperti yang kita tahu ada istilah healing. Kalau kita lagi stres, itu pasti kayak healing, kita melakukan hobi yang kita sukai, istirahat dan sebagainya. Nah, baiklah, selanjutnya adalah materi kedua yaitu team building. Tim sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki arah dan tujuan yang sama. Sedangkan team building adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempererat atau menjalin hubungan antar sesama anggota tim. Dalam team building ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah forming atau pembentukan, yang kedua storming atau adanya suatu konflik, yang ketiga ada normating atau normalitas, yang terakhir ada performing. Dalam membentuk suatu tim ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga komunikasi. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena itu bertujuan untuk mencegah adanya miskomunikasi yang dapat memecah belah tim sehingga tidak tercapainya suatu tujuan yang ingin kita capai. Lalu yang kedua adalah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Dengan adanya arah dan tujuan yang jelas, maka performa yang dilakukan tim itu akan jelas. Yang ketiga ada rasa tanggung jawab dan rasa kepunyaan. Dua hal ini harus dimiliki oleh semua anggota tim. Kenapa? Karena dengan memiliki rasa tersebut kita akan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal yang tugas-tugas kita dalam tim tersebut. Lalu yang terakhir ada pembagian tugas. Pembagian tugas ini dilakukan supaya tim itu bisa berjalan dengan semestinya. Tidak mungkin kan satu tim itu isinya ketua semua. Nanti bakal dibagi tugas-tugasnya, ini yang melakukan ini supaya progres dari tim itu jelas dan bisa untuk mencapai tujuan yang ingin kita gapai. Lalu ada beberapa benefit yang dapat kita dapatkan dari adanya team building ini. Yang pertama, mudahnya mencapai sasaran. Yang kedua, meningkatkan moral antar anggota tim. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan keefektifan kerja. Lalu yang terakhir, memudahkan untuk menemukan pemecahan masalah. Lalu yang terakhir ada personal branding. Personal branding adalah bagaimana kita menjual nama kita, memperkenalkan diri kita, nilai-nilai yang ada pada diri kita kepada orang-orang dengan tujuan tertentu. Personal branding ini akan terbentuk dari adanya first impression kita kepada orang-orang. Kenapa first impression itu penting? Mengapa penting? Karena pertama, first impression itu mempengaruhi bagaimana nanti interaksi kita selanjutnya dengan orang yang kita lakukan berkenalan. Lalu first impression itu dapat mempengaruhi keputusan-keputusan penting selanjutnya. Lalu first impression itu sulit untuk diubah. Lalu yang terakhir,
first impression itu bisa membantu untuk meningkatkan skill komunikasi kita. Nah, personal branding yang kuat dan bagus itu tidak akan bisa terbentuk dengan sendirinya. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan supaya terbentuk personal branding itu. Yang pertama, kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita harus kenali nilai-nilai yang ada pada diri kita, kemampuan-kemampuan yang kita miliki, dan bagaimana kita mendedikasikannya untuk orang banyak. Lalu setelah kita menemukan mengenal diri kita tentukan tujuan, kita tentukan siapa audiens yang ingin kita tuju, bagaimana kita ingin membentuk karakter yang ingin kita kenalkan kepada mereka. Lalu selanjutnya yaitu kita bentuk karakter yang bisa memberikan nilai-nilai bermanfaat lah untuk orang di sekitar kita yang positif. Lalu setelah itu terbentuk, kita harus konsisten. Dalam membentuk personal branding itu kita harus jujur, karena apabila telah ketahuan bohong oleh khalayak ramai, maka personal branding yang telah kita bangun dengan susah payah akan hancur dengan seketikanya. Nah, yang terakhir itu, dalam membangun personal branding kita harus konsisten, selalu mengevaluasi dan mengoreksi bila ada kesalahan dalam citra yang kita bangun. Nah, benefit yang kita dapatkan dari personal branding yang bagus dan kuat adalah kita bisa memiliki banyak relasi dan membangun jaringan komunikasi yang luas. Skill komunikasi kita menjadi lebih bagus karena banyaknya relasi kita dan banyaknya hal-hal positif yang datang kepada kita dari bagusnya personal branding dan yang kita miliki. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.